Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan membaca bagian akhir dari Injil Lukas, yaitu pasal 24 ayat 36 sampai dengan 53. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau berkenan untuk memberikan pertolongan bagi setiap kami. Kiranya Engkau berkenan untuk pimpin kami bukan oleh karena kelayakan kami, tapi karena belas kasihan dan anugerah-Mu yang besar. Kiranya Engkau berkenan untuk mengaruniakan kepada kami firman Tuhan, sehingga kehidupan kami pun boleh senantiasa dibentuk oleh firman Tuhan, bukan karena kepantasan kami, namun karena Engkau yang mengasihi kami, memberikan kepada kami panggilan, sehingga kehidupan kami ini senantiasa boleh dibentuk oleh firman Tuhan. Mohon Tuhan berikan kepada kami kekuatan dan kuasa untuk kami boleh menghidupi hidup kami seturut dengan tugas panggilan yang Engkau karuniakan kepada kami melalui perutusan dari anak tunggal-Mu yang telah menebus kami itu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal itu, kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, di dalam bagian sebelumnya kita sudah bersama-sama melihat bahwa penginjil Lukas berusaha untuk menunjukkan bahwa murid-murid itu tidak membuat satu buah berita bohong. Murid-murid tidak datang ke dalam kuburan yang salah, saudara. Sejak bagian sebelumnya sudah dinyatakan jelas bahwa perempuan-perempuan itu melihat bagaimana mayat Yesus dibaringkan. Dan perempuan-perempuan itu sudah adalah dia yang pertama-tama memberikan kesaksian yang akhirnya tidak dipercayai oleh para murid. Kemarin kita sudah melihat, saudara, bahwa itu hanya bisa terjadi kalau kejadiannya memang seperti itu, saudara. Tidak mungkin ada orang pada waktu itu yang mengarang tentang berita kebangkitan Yesus, lalu tokoh-tokoh yang dijadikan pembawa ceritanya adalah para perempuan. Karena para perempuan pada waktu itu memang adalah orang-orang yang seringkali kesaksiannya tidak dipercaya. Jadi kalau orang mau mengarang, mereka tidak akan mengarang perempuan-perempuan. Mereka akan mengarang murid-murid Yesus yang melihat Yesus sendiri dibangkitkan, saudara. Tetapi saudara, cerita yang kita lihat adalah kesaksian itu pertama-tama muncul dari para perempuan itu, saudara. Ini pasti adalah kejadian real, tidak mungkin karangan kalau bisa seperti ini. Dan kita juga mendapati bahwa teori salah kuburan adalah satu buah teori yang sangat far-fetched lah, saudara, gitu ya. Karena kita mendapati dalam bagian sebelumnya juga sudah diantisipasi bahwa perempuan-perempuan itu tahu di mana mayat Yesus dibaringkan, saudara. Namun saudara, kita mendapati ya, ketika ada berita tentang kebangkitan Yesus, bahkan saudara, Yesus sudah berjalan bersama dengan dua orang murid yang dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Lalu Yesus ada bersama dengan murid-murid ketika mereka itu sedang makan, lalu Tuhan Yesus memecah roti, membagi-bagikan pada mereka, saudara. Mata mereka terbuka. Kita mendapati saudara, ada semacam perpaduan antara firman Tuhan dan sakramen, membuat hati berkobar-kobar dan membuat keberadaan Yesus itu menjadi konkret, saudara. Namun setelah itu Yesus
Yesus hilang dari pandangan mereka, saudara. Nah, dalam bagian ini, saudara, kita diajak untuk melihat bahwa betul mereka melihat Yesus itu bukan berita bohong. Betul bahwa kuburnya itu kubur yang kosong. Dalam bagian ini, saudara, bagian yang kita baca, saudara, kita mendapati bahwa betul dia sungguh-sungguh bangkit dengan tubuhnya. Saudara, kalau kita perhatikan ya di dalam kitab suci kita, saudara, catatan-catatan tentang orang yang sudah meninggal lalu menampakkan diri dalam wujud yang bermacam-macam, saudara, atau orang-orang yang sudah tidak ada lagi lalu menampakkan diri, itu bukan hal yang tidak ada, meskipun tidak terlalu sering, saudara. Kita tahu, saudara, ya, misalkan saja, saudara, Musa itu sudah meninggal, ada catatannya, saudara, dia sudah meninggal umur 120 tahun, saudara. Dalam kitab Ulangan kita mendapati catatan itu, saudara. Tetapi dalam peristiwa transfigurasi bersama dengan Yesus, Musa yang sudah meninggal itu ada lagi, saudara. Lalu kita juga mendapati, saudara, Elia dicatat bahwa dia itu diangkat oleh Tuhan dalam angin badai, saudara, melalui kereta yang diutus oleh Tuhan, itu ya, diberikan oleh Tuhan, saudara. Tapi, saudara, kita melihat ya, Elia itu ada lagi bersama dengan Musa, bersama dengan Yesus pada waktu peristiwa transfigurasi. Murid-murid melihat mereka, saudara. Tetapi, saudara, kita perlu mencatatkan, saudara, bahwa tidak ada kata-kata tentang kebangkitan. Mereka itu tidak pernah dikonsepkan sebagai peristiwa kebangkitan. Orang-orang Yahudi tidak terlalu asing akan hal itu, saudara. Bukan hal yang terlalu sering, sekali lagi, tapi mereka juga tidak sangat asing. Lalu kita juga mendapati, saudara, ketika Saul ada di Endor, dia bisa bercakap-cakap kembali dengan Samuel, meskipun melalui ahli nujum, saudara, ya, memang ada perdebatan, saudara, tapi saya kira dasarnya akan jauh lebih kuat untuk kita percaya bahwa itu Samuel, saudara. Saul bertemu kembali dengan Samuel, meskipun bukan di dalam bentuk penglihatan, tapi itu didatangkan oleh perempuan ahli nujum itu, saudara, ketika Saul ada di Endor. Lalu kita juga mendapati, saudara, bahwa ada orang-orang yang sudah pernah meninggal lalu hidup kembali. Tapi, saudara, tidak pernah ada konsep kebangkitan di dalam diri mereka, saudara. Maksudnya peristiwa-peristiwa tersebut tidak pernah dibaca sebagai, oh, itu adalah hari kebangkitan, itulah kebangkitan. Gak pernah ada catatan seperti itu, saudara. Jadi kita mendapati ya, misalkan ya, anak dari janda Sarfat sudah pernah meninggal lalu hidup kembali pada waktu eranya Elia. Anak dari perempuan Sunem sudah meninggal lalu dihidupkan kembali. Bahkan, saudara, ada mayat yang kena kepada tulang-tulangnya Elisa lalu hidup kembali, saudara. Lalu kita mendapati, saudara, di dalam perjanjian baru ya, ada anaknya Yairus, kita juga mendapati ada juga Lazarus, kita juga mendapati ada juga misalkan ya Eutikus, saudara, yang dihidupkan kembali oleh Paulus, saudara, ketika dia mendengarkan khotbahnya Paulus lalu ngantuk lalu jatuh, saudara, di dalam Kisah Para Rasul, saudara. Kita mendapati ada catatan seperti itu, saudara. Ada orang-orang yang sudah pernah mati lalu hidup kembali. Bahkan di dalam Injil Matius kita mendapati ada orang-orang kudus. Kita nggak tahu berapa jumlahnya, kita nggak tahu berapa banyak, saudara, tapi ada orang-orang kudus yang hidup kembali pada waktu peristiwa kematian Yesus, saudara. Lalu mereka menampakkan diri di Yerusalem pada waktu hari kebangkitan, saudara. Kita mendapati ada catatan-catatan seperti itu, saudara. Tapi, saudara, kita atau orang-orang Yahudi, saudara, tidak pernah melihat peristiwa tersebut sebagai sebuah peristiwa yang pada akhirnya akan disamakan dengan konsep kebangkitan, saudara. Nah, maka, saudara, kita perlu untuk memperhatikan secara spesifik ya dalam bagian yang kita baca ini, saudara, apa yang terjadi dalam Yesus dan tubuhnya sehingga kita menganggap Yesus itu bukan sekedar penampakan seperti halnya Musa dan Elia, saudara. Kita tidak menyebut dia, Musa dan Elia, sebagai orang-orang yang dibangkitkan, tapi menampakkan diri, saudara. Real itu, saudara, tapi hantu saja. Hantu dalam artian spirit, saudara. Hantu bukan dalam artian setan ya, devil gitu ya, bukan ya, saudara. Hantu dalam artian ghost, spirit, saudara. Jadi Musa dan Elia kita tidak menyebutnya sebagai orang yang dibangkitkan, tapi kita mendapati ada penampakan, saudara. Nah, Yesus ini, saudara, kita mendapati ya dengan sangat hati-hati penulis berusaha untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bukan hantu, bukan just a spirit, saudara. Bukan sekedar penampakan atau penampakan roh, tapi Yesus itu bangkit dengan tubuhnya. Makanya dikatakan, coba lihat ya, lihat. Kalau namanya hantu, namanya spirit situ ya, tidak ada tubuhnya. Lalu Yesus pun juga makan ikan goreng, saudara, menunjukkan dengan sangat jelas ya bahwa dia itu saat ini menampakkan diri dengan tubuhnya. Dia bukan sekedar penampakan roh, tapi dia ada tubuhnya, saudara. Maka, saudara, itu yang nantinya akan kita kenal sebagai konsep kebangkitan. Di satu sisi, saudara, kalau kita melihat ya, coba lah, saudara, di dalam pengalaman komunal kita, saudara, khususnya kita ini kan hidup di dalam dunia timur ya, yang tidak terlalu asing lah ya dengan cerita-cerita seperti ini, saudara. Anda kalau mendengarkan ada siapa yang meninggal gitu ya, saudara, apa orang dekat Anda, atau Anda mendengarkan cerita tentang orang dekat dari teman Anda dan sebagainya yang sudah meninggal, lalu somehow, saudara, hadir kembali, entah di dalam bentuk apa, saudara. Cerita macam-macam lah, saudara. Saya mendengar cerita itu banyak, saudara. Ada yang hadir kembali melalui telepon. Teleponnya berdering, lalu setelah diangkat, kok kayak ada suaranya dia ya, entah suaranya ibunya atau suaranya siapa, atau ada yang tiba-tiba dia hadir
muncul di depan saya lalu memberikan beberapa nasihat itu ya. Orang yang mungkin kakeknya atau apa, kamu harus jadi orang yang rajin ya, kamu harus begini. Setelah itu ya udah, engkong pergi dulu gitu ya. Itu penampakan sudah. Nah, saya sih cenderung ya percaya kepada penjelasan halusinasi dan lain sebagainya. Tapi katakanlah ya. Katakanlah kita menganggap itu sebagai roh, sudah. Anda kalau mendengarkan ada orang yang sudah meninggal atau hampir meninggal, lalu memberikan penampakan seperti itu, sudah. Biasanya kita akan tahu peneguhannya bahwa oke, itu adalah penampakan. Kalau kita percaya ya. Saya sih cenderung banyak tidak percayanya, sudah. Tetapi katakanlah kita percaya, sudah. Kita percaya itu, sudah. Kita percaya bukan bahwa dia itu dibangkitkan. Kita percaya bahwa itu adalah penampakan ruh, gitu kan, saudara. Kita percaya bahwa itu adalah penampakan arwah. Nah, Yesus, saudara, bukan demikian, saudara. Yesus ini bukan penampakan seperti halnya Musa atau Elia, mungkin kita boleh sebut sebagai penampakan, saudara. Yesus itu juga bukan sekedar hidup lagi seperti anaknya janda Sarfat atau anaknya perempuan Sunem atau mayat yang terkena pada tubuhnya Elisa atau Lazarus atau anaknya Yairus atau orang-orang kudus yang dihidupkan pada waktu kematian Yesus, saudara. Atau Eutikus, saudara. Atau Dorcas, saudara. Kita mendapati ya, Yesus tidak sama seperti itu, saudara. Yesus itu, sudah somehow seperti kayak penampakan, memecah-mecahkan roti, lalu dia tidak ada lagi, kan kayak penampakan, sudah ya kan. Kalau kita itu orang betulan, sudah kan, kita ngobrol-ngobrol begini ya ada terus, sudah, nggak bisa menghilang, sudah. Kalau bisa tiba-tiba ada, bisa lalu menghilang, sudah. Di tengah-tengah pintu yang terkunci muncul, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Kalau dalam Injil Yohanes kan ada seperti itu ya. Mereka berada dalam satu buah tempat yang terkunci karena mereka takut, lalu tiba-tiba Yesus masuk. Setelah itu bisa keluar lagi gitu. Itu kan cenderung kita pandang sebagai penampakan yang kayak begitu, sudah. Ruh itu, arwah yang kayak begitu itu. Lah, kadang dikunci, bisa masuk, bisa keluar lagi, bisa tiba-tiba ada tapi tidak terlalu dikenali, tapi ya somehow kayak kenal tapi nggak terlalu kenal, hati berkobar-kobar, lalu setelah itu memecah-mecah roti, orangnya ada tapi setelah itu jadi hilang lagi, seperti kayak penampakan. Tetapi, sudah, penampakan ruh itu tidak bisa dipegang. Penampakan ruh itu tidak ada daging dan tidak ada tulangnya. Penampakan ruh itu tidak makan ikan goreng, sudah. Jadi kita mendapati dalam bagian ini penekanan sekali. Yesus sungguh-sungguh menampakkan diri. Tapi penampakannya itu bukanlah apparition, sudah. Bukanlah penampakan. Penampakannya itu adalah kebangkitan, sudah. Nah, ada apa di sana, sudah? Kita mendapati ya seperti kayak ada domain dari manusia bertubuh, makan ikan goreng, berdaging dan bertulang. Tapi ada juga domain dari rohani, domain dari Allah yang adalah roh. Itu seperti kayak menjadi satu, sudah. Dan itulah, sudah, yang kita dapati sebetulnya menjadi satu buah mimpi panjang dari apa yang dinyatakan di dalam kitab suci kita, sudah. Maka kita mendapati, sudah, ada satu buah cerita besar, narasi besar di dalam kitab suci yang kita dapati ceritanya seperti ini, sudah ya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Apa itu, sudah? Semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur dan kitab Torah. Apa itu, sudah? Sudah, mungkin ya secara sepintas kita cenderung untuk cepat-cepat saja melihat, oh, Yesaya pasal 53. Oh, Ulangan pasal 18 ya gitu ya, sudah. Ini adalah cerita-cerita yang merujuk nubuatan-nubuatan mesianis. Oh, Mazmur pasal 22 gitu ya. Mazmur pasal 22, Allahku mengapa kamu meninggalkan aku. Oh, Yesaya pasal 53, cerita tentang hamba Tuhan yang menderita. Atau di dalam kitab Taurat, sudah, nubuatan dari Musa tentang seorang nabi yang akan bangkit daripadaku. Itu loh yang dimaksudkan tentang harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Namun, sudah, saya sendiri cenderung untuk melihat ya, ketika dikatakan tertulis tentang aku harus digenapi Torah, Nabi-Nabi dan Mazmur, maksudnya the whole Perjanjian Lama itu menulis tentang aku, sudah. Itu bukan sekedar beberapa teks, beberapa ayat, apalagi ya, beberapa proof texting, beberapa ayat yang oh ini mesianis, lalu menuju pada Yesus, sudah. Tetapi, sudah, bahwa seluruh arus di dalam Perjanjian Lama itu sedang berbicara tentang Yesus Kristus. Apa itu, sudah? Seluruh arus Perjanjian Lama itu lagi ngomongin apa, sudah? Lagi ngomongin tentang Allah, Sang Pencipta, yang menciptakan ciptaannya untuk bersekutu dengan Dia, sudah. Bukankah itu kita dapati di dalam kitab Kejadian, sudah? Belum ada tokoh yang terlalu banyak, belum ada cerita yang terlalu kompleks, belum ada cerita tentang Musa, tapi ada catatan tentang Tuhan Allah yang menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupa Allah, menaruh manusia itu ke dalam taman di mana Tuhan Allah sendiri berjalan-jalan di tengah-tengah mereka, sudah. Jadi kita dapati, sudah, ada satu buah konsep besar ya. Ketika Israel keluar dari Mesir, ada tabut Allah bersama dengan mereka, ada tiang awan dan tiang api bersama dengan mereka, sudah. Somehow di dalam seluruh Perjanjian Lama ada satu buah cerita
yaitu bahwa Allah hadir di antara mereka. Wilayah langit dan wilayah bumi, wilayah Tuhan Allah dan wilayah manusia itu akan saling interlock, saudara. Kalau dalam bahasa Efesus pasal pertama ayat yang ke-10, saya coba bacakan ya, saudara. Nah ini ya dari kata-kata surat Paulus, saudara. Satu orang teolog bernama Herman Ridderbos ya, dia mengatakan bahwa ini adalah satu buah ayat yang sangat penting untuk kita mengerti seluruh teologi Paulus, saudara. Pasal 1 ayat 10 Efesus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi, saudara. Jadi the whole perjanjian lama, saudara, itu berbicara tentang satu buah harapan ke depan, satu buah mimpi eskatologis, yaitu dipersatukannya di dalam Sang Mesias, di dalam Sang Kristus yang diurapi itu. Things on heaven, hal-hal di sorga dan hal-hal di bumi, saudara. Apa itu hal-hal di sorga? Keberadaan Allah sendiri. Apa itu hal-hal di bumi? Manusia dan seluruh ciptaan, saudara. Jadi Allah dan manusia itu akan bersekutu menjadi satu di dalam Kristus, di dalam Mesias yang diurapi itu. Maka saudara, itu digenapi di dalam Yesus Kristus, yaitu bahwa sekarang di dalam tubuh kebangkitannya kita mendapati real human being dia, saudara. Dia manusia, dikenali suaranya, dimengerti, lalu dia bisa dipegang tubuhnya, lalu dia bisa makan ikan goreng, manusia. Namun dia juga ada di dalam domainnya tubuh kebangkitan, saudara, yaitu domain hidup bersama dengan Allah yang somehow tidak terikat oleh ruangan dan waktu secara rigid seperti manusia yang alamiah, yang badaniah ini saja, saudara. Jadi dia bisa ada menembus tembok dan lain sebagainya, saudara. Nah kita mendapati, saudara, ini bukan sekedar tubuh kebangkitan itu seru juga ya, ada badannya tapi bisa nembus tembok. Seru juga, saudara. Saudara, ini bukan urusan seru-seruan, saudara. Ini adalah urusan bahwa things on heaven dan things on earth, hal-hal di sorga dan hal-hal di bumi, urusan Allah dan manusia itu sekarang bisa dipersekutukan. Tapi bagaimana caranya, saudara? Bagaimana caranya kita mendapati persekutuan antara Allah dan manusia? Bukankah manusia adalah manusia yang berdosa, saudara? Caranya adalah adanya pertobatan dan pengampunan dosa, saudara. Dosa dilepaskan dan manusia bertobat, saudara. Dan untuk hal itu, saudara, kita dapati murid-murid dikatakan bahwa kamu adalah saksi. Kamu adalah saksi, gitu ya, saudara. Ini ya. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi, saudara. Jadi, saudara, sekarang di dalam episode ini kita melihat, saudara, yang pertama, Yesus Kristus menjadi buah sulung dengan tubuh kebangkitan. Yang bertubuh loh, tubuh kebangkitan. Jadi tubuh manusia, Yesus Kristus, sekarang memiliki tubuh kebangkitan. Yang mana di dalam dia kita mendapati ada things on heaven, hal di sorga, keberadaan Allah, dengan things on earth, seluruh ciptaan itu saling interlock di dalam Kristus Yesus. Dan Kristus Yesus mengatakan bahwa ini hanya bisa terjadi, domain Allah dengan domain manusia, hanya bisa terjadi kalau terjadi apa? Pengampunan dosa. Dan Yesus Kristus baru saja menggenapkan semuanya itu, saudara, dengan cara dia mati di atas kayu salib, menanggung dosa, saudara. Urusan pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa sekaligus panggilan pertobatan. Untuk hal itu sekarang murid-murid yang melihat kamu adalah saksi, saudara. Maka, saudara, ketika kita bicara tentang Yesus Kristus yang bangkit, apa selanjutnya, saudara? Kita mendapati hal yang paling mendasar, saudara. Kita sudah melihat sebelumnya, saudara. Ketika ada cerita tentang Yesus yang mati, murid-murid atau perempuan-perempuan itu melakukan tindakan devosional yang baik. Mereka berusaha untuk datang ke kubur, mereka berusaha untuk memberikan rempah-rempah. Oke, saya mengasihi Yesus, saya berdevosi tentang Yesus. Tapi kita sudah lihat, saudara, bahwa itu tidak cukup, saudara. Tidak cukup kita berdevosi terhadap Yesus yang mati. Yesus yang ketika kita berdevosi kepada dia, devosinya itu yang menentukan saya. Standarnya menentukan saya, wong dia mati yo. Tapi tidak, saudara. Yesus ini bangkit, saudara. Dan ketika Yesus bangkit, kita tidak cukup sampai sekedar mengatakan bahwa, saya senang Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan, Yesus itu baik, masa ya dia mati, terus saya terpisah sama orang yang saya kasih dan yang baik kepada saya ini, saudara. Jadi Yesus bangkit itu bukan sekedar satu buah nice story bahwa sekarang murid-murid bisa berkumpul kembali dengan orang yang dia sayangi dan yang menyayanginya, yaitu Yesus. Tetapi, saudara, ketika Yesus bangkit ada tugas. Ketika Yesus sungguh-sungguh bangkit ada panggilan, yaitu bahwa kamu itu adalah orang-orang yang ada di dalam aku, ada di dalam Yesus, di mana dia itu adalah dia yang dibangkitkan dengan tubuh dan sekaligus domain Allah ada dalam dia. Ada pengampunan dosa, ada pertobatan, dan mereka harus menjadi saksi, saudara. Namun, saudara, ketika mereka dipanggil untuk menjadi saksi, mereka dinyatakan dengan jelas ya bahwa kamu tidak bisa menjadi saksi dengan kekuatan kamu sendiri. Maka kamu stay menantikan apa yang Bapakku sudah janjikan, yaitu power, kuasa dari surga ketika Roh Kudus nanti akan hadir. Dan nanti kita lihat ya di dalam bagian nextnya kita melihat ada janji tentang turunnya Roh Kudus, saudara. Ya itu next, saudara, di dalam pembacaan kita tentang Kisah Rasul, saudara. Nah, jadi
Dalam bagian ini kita mendapati sudah bahwa Yesus Kristus adalah dia yang dibangkitkan. Dia adalah yang pertama-tama, yang sulung, yang akan mengajak segenap ciptaan, khususnya melalui umatnya sudah. Pertama kali memasuki satu buah stage, dibangkitkan. Dia ini berbeda dengan orang mati yang hidup lagi. Seperti halnya anak janda Sarfat, seperti halnya Yairus, seperti halnya Lazarus itu mati, hidup lagi. Setelah itu bagaimana? Ya mati lagi, kayak kita ini sudah. Dia juga berbeda dengan penampakan. Seperti halnya Musa, seperti halnya Elia, itu adalah sejenis kayak penampakan saudara. Tidak disebutkan sebagai kebangkitan, tapi Yesus itu bangkit saudara. Di dalam dia bukan terjadi satu buah tubuh yang fun untuk kita ceritakan. Bisa tembus tembok, tapi juga bisa makan ikan goreng. Fun juga. No, ini bukan tentang fun. Inilah tentang keberadaan Allah dan manusia yang dipersekutukan. Dan harus ada pengampunan dosa, harus ada pertobatan. Dan kita punya tugas, saudara. Kalau saudara dan saya itu percaya bahwa Yesus itu bangkit, saudara, maka kita tidak sekedar mengatakan bahwa, nah, Kristen itu betul. Yes, kalau Kristen itu betul, saudara, ada implikasinya, saudara. Implikasinya apa? Implikasinya adalah panggilan, saudara, untuk menjadi saksi. Itu adalah panggilan yang berotoritas, panggilan yang berkuasa, dan panggilan yang tidak bisa kita tolak, saudara. Tapi kita tahu bahwa kita tidak bisa menjalankannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita menunggu kuasa dari atas. Maka murid-murid disuruh untuk menunggu di Yerusalem. Nanti Roh Kudus turun atas mereka dan mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari atas, saudara. Hari ini, saudara, saya mengajak kita untuk berdoa satu hal. Kita bersyukur untuk kebangkitan Kristus. Kita bersyukur untuk janji yang sudah digenapkan. Kita bersyukur untuk seluruh kitab suci, Torah, para nabi, Mazmur yang sekarang digenapkan di dalam Kristus, yaitu Allah bersekutu dengan umat di dalam pengampunan dosa dan pertobatan. Dan biarlah Tuhan membuat kita bisa menjadi saksi akan hal ini. Baik, rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Kita akan melanjutkan nanti dari kitab Kisah Para Rasul. Nah, untuk pembacaan selanjutnya, sudah, kita nanti akan memakai terjemahan baru ya, sudah. Kita akan memakai TB2, sudah. Jadi sudah membiasakan diri ya, nantinya kita akan memakai dengan TB2. Baik, rekan-rekan sekalian, kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.